Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada suatu hari, di dalam sebuah pekarangan domba di tengah hutan, hidup seekor ibu domba dengan ketujuh anaknya yang masih kecil. Mereka pun sangat lucu, mungil, dan menggemaskan. Namun, di siang hari yang sangat terik, tiba-tiba ibu domba harus pergi ke kebun untuk mencari makan bagi dirinya dan ketujuh anaknya. Ibu domba pun sedikit cemas karena harus meninggalkan anak-anaknya sendiri di rumah. Akan tetapi, di sisi lain, ia tetap harus pergi ke kebun untuk mendapatkan makanan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ibu domba memutuskan untuk tetap berkebun dan meninggalkan pesan untuk ketujuh anaknya agar selalu berhati-hati di rumah dan meminta kepada anak-anaknya tidak membukakan pintu untuk siapapun yang mengetuk, terutama serigala yang sangat rakus, jahat, berkaki hitam, dan suaranya sangat parau. Ya, serigala rakus itu selalu memiliki cara untuk mengintai ketujuh anak domba. Ketujuh anak domba mendengarkan dengan seksama pesan dari ibunya. Bahkan, mereka meminta agar sang ibu untuk tidak khawatir dengan keadaan mereka dan mendoakan supaya ibu domba dapat selamat di dalam perjalanan. Tidak berselang lama, ibu domba percaya dan berjalan keluar rumah diiringi lambaian tangan dari ketujuh anaknya itu. Pada sore hari, ketika ibu domba pergi meninggalkan ketujuh anaknya, ternyata serigala rakus dan jahat itu tengah mengintai anak-anak domba dari kejauhan. Ia kegirangan melihat kawanan anak domba yang ditinggal oleh induknya. Tidak berselang lama, timbul niat jahat dari serigala rakus itu. Ia pun telah menyiapkan segudang rencana untuk menyantap dan memangsa ketujuh anak domba itu. Apalagi saat ini dia tengah kelaparan. Serigala rakus tersebut menelan air liurnya dan berjalan menuju rumah domba yang terkunci. Serigala cukup pintar untuk menipu anak-anak domba dengan berkata bahwa ia adalah ibunya yang sudah pulang dan meminta mereka untuk membukakan pintu. Mendengar kata serigala, anak domba yang paling kecil bergegas untuk menuju pintu. Namun, kakak pertamanya menghentikan langkah adiknya itu. Ya, ia merasa ada yang aneh dengan suara ibunya dan berkata pada adiknya bahwa itu bukan suara ibunya. "Tunggu adikku, suara ibu kita tidak parau seperti itu. Hanya serigala yang memiliki suara parau di hutan ini. Jadi, jangan buka pintunya, karena itu pasti serigala jahat dan sangat rakus," ujar anak domba yang sulung. Saudara domba yang lain juga setuju dengan kakaknya agar tidak membuka pintu rumah. Waktu menunjukkan pukul 6 malam. Bukan serigala namanya jika ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan mendengar ucapan ketujuh anak domba itu, ia pun segera berpikir keras bagaimana caranya agar ia dapat mengelabui anak domba yang pintar itu.
Serigala rakus itu tiba-tiba teringat bahwa kapur bisa membuat suaranya menjadi lebih lembut. Sehingga ketujuh anak domba tersebut akan percaya bahwa dia adalah ibunya. Tanpa basa-basi, serigala itu langsung berlari ke toko untuk membeli sebuah kapur dan memakannya. Dan ternyata cara ini berhasil membuat suaranya menjadi lebih lembut dan ia kembali ke rumah domba. Dengan suara yang lembut tersebut, serigala rakus itu yakin bahwa ketujuh anak domba dapat percaya bahwa ia adalah ibunya dan berhasil mengelabui anak-anak domba itu. Tidak berselang lama, ketujuh anak domba langsung bergegas menuju pintu dengan kegirangan karena mengetahui ibu mereka sudah pulang. Alangkah kagetnya mereka ketika membuka pintu, karena yang mereka lihat bukanlah ibu domba, melainkan serigala rakus yang sangat jahat itu. Ternyata benar, kaki ibu kami berwarna putih. Wahai serigala yang jahat, ujar domba yang paling kecil. Serigala rakus itu segera membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung melahap ketujuh anak domba tersebut. Ketujuh anak domba langsung panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka bersembunyi di dekat pekarangan rumah domba. Namun sayang, penciuman serigala yang tajam tidak dapat dibohongi dan akhirnya 6 dari 7 anak domba telah dimakan oleh serigala rakus itu. Tersisa anak domba yang paling kecil. Ia bersembunyi di belakang taman dan untungnya ia berhasil lolos dari lalapan serigala. Namun ia sangat sedih karena saat ini tinggallah dia sendiri di rumah domba itu. Ia merindukan kakak dan ibunya yang tak kunjung pulang. Si bungsu pun memasuki rumah domba dan tertunduk sedih. Sedangkan serigala pergi ke sungai untuk beristirahat. Tak lama kemudian, ibu domba pulang dengan sangat kaget melihat rumah yang berantakan dan hanya tersisa satu anaknya, si bungsu. Si bungsu pun cerita bahwa keenam kakaknya telah dilahap habis oleh serigala rakus itu. Ibu domba pun sangat marah dan membawa gunting serta benang untuk menggunting perut serigala rakus dan menyelamatkan keenam anaknya esok hari. Keesokan harinya, sesampainya di sungai, ibu domba melihat bahwa perut serigala rakus itu masih bergerak, yang artinya anak-anaknya masih hidup. Ia pun segera menggunting perut serigala yang masih tidur dan mengeluarkan anak-anaknya. Mereka semua sangat gembira karena masih bisa selamat. Kemudian ibu domba memasukkan batu ke dalam perut serigala dan menjahitnya dengan benang. Akhirnya kau selamat anak-anakku yang malang, ujar ibu domba. Terima kasih ibu sudah menyelamatkan kami, tutup keenam anak domba dengan raut wajah gembira. Setelah kejadian itu, ibu domba kembali ke pekarangan rumahnya dan tersenyum lega karena sudah kembali bersama ketujuh anak domba lainnya. Sedangkan serigala rakus itu tenggelam karena perutnya terasa berat karena di dalam perutnya tertimbun banyak batu yang telah dijahit dengan benang oleh ibu domba. Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.